urusan bernegara, maka buat apa Rasulullah nyusun piagam Madinah, saudara? Buat apa Rasulullah nyusun konstitusi bernegara pada saat itu? Pada saat itu negara-negara lain belum kenal sistem pernegaraan modern seperti sekarang, saudara. Tapi Rasulullah sudah menyusun konstitusi yang lebih canggih dari konstitusi manapun di atas muka bumi, saudara. Luar biasa, hebat kita punya Nabi, saudara. Artinya Islam itu syamil kamil, mulai dari hal-hal yang paling kecil. Mohon maaf, urusan istinja, urusan cebok diatur secara detail oleh Islam, saudara. Urusan keluar masuk kamar mandi diatur secara detail oleh Islam. Cara tidur diatur secara detail oleh Islam. Sampai cara mandi diatur secara detail oleh Islam, saudara. Kalau yang kecil-kecil diatur oleh Islam, maka bagaimana dengan urusan negara yang berkaitan dengan ratusan juta orang, saudara? Gak mungkin didiamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau Islam gak peduli dengan urusan negara, maka yang akan ikut campur, yang akan ambil alih orang-orang yang gak peduli dengan Islam, orang-orang yang gak kenal Allah, bahkan orang-orang yang gak tahu bagaimana cara mandi junub. Betul, betul, betul. Akhirnya kalau orang-orang yang sudah anti Islam yang ambil kekuasaan, orang Islam yang gak peduli, maka mereka yang bikin kebijakan, mereka yang bikin undang-undang. Kalau mereka yang bikin undang-undang, maka hasilnya apa? Maka hasilnya saudara akan mengkhawatirkan sekali. Banyak undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Jangan kaget kalau tiba-tiba tahu-tahu miras diperbolehkan, zina diperbolehkan, LGBT diperbolehkan. Kalau umat Islamnya sudah tidak peduli, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi, saudara. Makanya betul, memang umat Islam nggak boleh politisasi Islam, nggak boleh Islam dijadikan alat untuk mendapatkan kepentingan politik pribadi. Haram, itu namanya telah menjual Islam, saudara. Tapi sebaliknya, islamisasi politik hukumnya wajib. Memperjuangkan Islam melalui jalur politik hukumnya bisa wajib, saudara. Kenapa? Li'annahu min babi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena ada hal-hal yang wajib diterapkan, tidak bisa kita terapkan kecuali melalui ketatanegaraan, saudara. Maka di situ kewajiban umat Islam untuk memperjuangkan politik. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu yang mengatakan Islam gak usah ikut-ikutan politik, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ikuti atau jangan? Ikuti atau jangan? Na'udzubillah min. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di dalam piagam Madinah itu ada satu poin yang penting. Apa poin yang pentingnya, saudara? Ada satu poin, kalau nggak salah poin nomor 11 itu. Isinya kullu ma hadatha baina ahli hadhihi sahifah min hadathin aw istijarin baina ahli hadhihi sahifah famaradduhu ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Setiap sengketa, setiap konflik, setiap keributan, permasalahan yang terjadi di antara penduduk Madinah, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Artinya apa, saudara? Dari sini bisa diambil pelajaran. Ulama mengambil kesimpulan bahwasanya silahkan manusia bikin undang-undang di antara mereka, silahkan. Silahkan manusia bikin aturan di antara mereka, tidak apa-apa. Silahkan manusia bikin segala kesepakatan di antara mereka, tidak masalah. Mau namanya konstitusi, perpres, pergub, perbuk, undang-undang, apapun itu silahkan. Yang penting catatannya satu, jangan sampai undang-undang yang dibuat manusia bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, saudara. Catat, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ajaran yang dibawa oleh para salaf-salaf kita, yang dibawa oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, yang dibawa oleh para ulama-ulama kita, bahwasanya silahkan manusia bikin undang-undang, tapi nggak boleh sekali-kali undang-undang manusia bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik, tanamkan di otak kita, tanamkan di hati kita. Ajarkan kepada anak-anak kita, saudara. Ajarkan kepada keluarga kita. Manakala ada undang-undang buatan manusia, siapapun manusianya,
mau presidenkah, mau gubernurkah, mau bupatikah, mau anggota dewankah, kalau undang-undang itu mengandung kemaslahatan, karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Di dalam Islam segala kebijakan publik harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum, saudara. Selama undang-undang itu mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka sebagai muslim yang baik dan warga negara yang baik, kita wajib untuk patuh dan taat, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Perhatikan lagi baik-baik, saya jelaskan. Kalau ada undang-undang buatan manusia mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka wajib kita untuk patuh dan taat, saudara. Betul? Jelas atau tidak? Tapi sebaliknya, kalau ada undang-undang buatan manusia, saudara, bertentangan dengan aturan Allah terang-terangan, bertentangan dengan aturan Nabi terang-terangan, maka kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita patuh dan taat terhadap perintah yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak?